Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kabar baik pagi hari ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir fokus sepenuhnya mempersiapkan timnas Indonesia sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Oktober mendatang. Seperti diketahui, Arab Saudi dan Qatar ditetapkan sebagai tuan rumah selama putaran keempat. Keputusan tersebut dituangkan dalam surat nomor 59/2025 dari AFC yang diterbitkan pada Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. Nomor 59/2025. Tuan rumah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Playoff Road to 26 dikonfirmasi. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah mengonfirmasi Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai asosiasi anggota tuan rumah untuk kualifikasi Asia Dunia Zona Asia mendatang, Playoff Road to 26, tulis AFC. Seperti yang diketahui, ronde keempat bakal digelar pada Oktober tahun 2025. Babak tersebut bakal diikuti 6 negara. Mereka adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Erick Thohir menerima keputusan AFC. Pihaknya juga sudah bekerja keras untuk mengajukan tuan rumah. Namun, hasilnya masih belum sesuai harapan. Erick Thohir mengaku fokus penuh mempersiapkan timnas Indonesia di ronde keempat. Timnas Indonesia masih memiliki waktu 4 bulan demi mempersiapkan tim. Ronde keempat sendiri bakal digelar pada 8-14 Oktober tahun 2025. Selain itu, rencananya skuad Garuda juga punya waktu 2 laga uji coba sebelum ronde keempat. PSSI sudah mengumumkan Lebanon dan Kuwait sebagai lawan uji coba timnas Indonesia pada September tahun 2025. Namun, belum diketahui di mana laga tersebut bakal digelar. Pihaknya juga ingin agar seluruh pertandingan di ronde keempat berjalan dengan sportif dan adil untuk semua tim. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menjunjung tinggi sportivitas, ujar eks-presiden Inter Milan tersebut. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right. Beckham Putra mendapat kritik hingga hinaan usai memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Duel Jepang versus Timnas Indonesia terlaksana pada tanggal 10 Juni lalu. Ini merupakan laga terakhir bagi kedua tim di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hasil, Timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-6. Dalam pertandingan itu, Beckham Putra turun sebagai starter. Namun, pemain milik Persib Bandung tersebut ditarik keluar pada awal babak kedua dan digantikan Ricky Kambuaya. Beckham kemudian mendapat kritik pedas atas penampilannya. Hal ini diakui langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram pribadinya. Sementara itu, masalah kritik tersebut kini berbuntut tajam. Pasalnya ada yang hingga menebar hinaan kepada Beckham Putra. Hal ini membuat Bobotoh bereaksi dan melaporkan hinaan tersebut ke polisi. Kritik yang dilontarkan kepada Beckham Putra dinilai mengandung unsur penghinaan dan bullying. Hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan Bobotoh, Firman Alamsyah, yang membuat laporan ke Polres Sukabumi. Menurut laporan Tribun Jabar, Bobotoh Persib Bandung membuat laporan pada Jumat, tanggal 13 Juni tahun 2025 di markas Polres Sukabumi Kota. Mereka melaporkan akun Facebook, Sukabumi Alam Eksplorasi,
yang dinilai telah melakukan penghinaan dan bullying terhadap Beckham. Kami menduga ini dilakukan oleh orang yang tak dikenal melalui akun Facebook, Sukabumi Alam Eksplorasi. Oleh karena itu, Firman Alamsyah berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman sesuai sanksi yang berlaku. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Pujian Sintayong usai Timnas Indonesia lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dirinya singgung soal mental pemain. Dari tempat tidur rumah sakit, Sintayong tetap memantau kondisi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak melawan China pada tanggal 5 Juni lalu, hingga laga terakhir melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mata Sintayong tetap melihat. Usai pertandingan melawan China, Sintayong memberikan pujian untuk para pemain Timnas Indonesia. Meski cukup menyayangkan karena hanya bisa mencetak 1 gol di laga tersebut, itu pun lewat penalti. Menurutnya, jika Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol saat melawan China, hal itu akan menambah keberanian dan rasa percaya diri pemain. Terlepas dari itu, pelatih asal Korea Selatan ini mengakui lolosnya Timnas Indonesia ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 luar biasa. Meskipun kita lolos ke putaran keempat dengan kemenangan itu, andai para pemain bisa mencetak lebih banyak gol, maka saat masuk ke putaran keempat pasti akan mendapat lebih banyak keberanian dan kepercayaan diri lebih baik. Meski begitu, saya rasa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sulit ini adalah pencapaian luar biasa. Saya ingin memberikan pujian atas hal itu, kata Sintayong pada Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Kemudian setelah pertandingan melawan Jepang, Sintayong mengingatkan para pemain soal kondisi fisik. Seiring kabar yang menyebut bahwa tuan rumah putaran keempat kualifikasi adalah Qatar dan Arab Saudi. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya, iklim dan lingkungan Timur Tengah sangat berbeda. Selain itu, ia meminta Patrick Kluivert untuk fokus terhadap organisasi pertahanan dan menyerang. Di sana kita akan melawan banyak tim dari Timur Tengah dan karena iklim serta lingkungan yang sangat berbeda. Saya rasa kita perlu mempersiapkan kondisi fisik yang sangat baik, akan bagus juga kalau kita bisa memaksimalkan organisasi. Baik bertahan maupun menyerang, meskipun itu tidak mudah. Saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang positif, pungkas Sintayong. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia dihadapkan lawan seperti Arab Saudi, Qatar hingga Irak. Bukan lawan-lawan yang mudah, apalagi putaran 4 digelar di Arab Saudi dan Qatar, itu jadi masalah besar. Patrick Kluivert punya tantangan besar, persiapan menuju putaran keempat hanya beberapa bulan ke depan, sebelum digelar pada Oktober. Timnas Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan kelebihan yang dimiliki dengan banyaknya pemain bertahan berkualitas. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go.